Assalamualaikum, saya Teguh Masuboh, mahasiswa Magister Kebencanaan Universitas Syahkuala. Kali ini saya ingin memaparkan tentang technological hazard. Technological hazard terdiri dari dua kata, technological dan hazard. Technological artinya adalah suatu teknik kemajuan dan hazard adalah bahaya. Technological buatan manusia secanggih apapun tidak pernah sempurna dan selalu membutuhkan perawatan, perhatian, serta pengendalian berupa manajemen. Maka dari itu, teknologi tidaklah sempurna dan teknologi pasti ada cacat di satu sisi yang tidak pernah diduga oleh si pembuatnya. Manusia hidup dengan berbagai rupa teknologi yang akhirnya menjadi sendi kehidupan utama di sekitar kita. Seperti contohnya teknologi kimia, teknologi robot, teknologi rancang bangun bangunan, dan segala macam teknologi itu menopang kehidupan manusia, termasuk untuk urusan makan. Makan diantarkan dari pedesaan ke kota melalui transportasi yang sedemikian rupa, dengan moda transportasi yang sedemikian telah dirancang. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwasannya bila satu saja mata rantai yang selama ini kita tumpu agar kita dapat terus melanjutkan kehidupan, tiba-tiba putus, apa yang terjadi? Itu akan mengakibatkan suatu kepanikan dan kecemasan, bahkan mungkin bisa mengancam jiwa seseorang. Bahaya teknologi adalah sebuah risiko yang mengikat bagi manusia dan lingkungan mereka. Kenapa demikian? Karena otomatisasi, praktis, idea, semua itu memudahkan kehidupan manusia yang pada akhirnya kita secara tidak langsung ketergantungan dengan teknologi itu dan kita melewatkan hal-hal yang penting menjadi sepele, sehingga pada saatnya teknologi yang kita ciptakan tidak berfungsi akan membahayakan manusia. Teknologi ini di banyak negara-negara maju telah dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat vital. Contohnya di Kanada, oleh Pusat Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kanada menyatakan bahwa setiap sumber bahaya kerusakan potensial atau sesuatu yang dapat merugikan seseorang karena Anda tahu arti teknologi dan bahaya, maka itu teknologi seperti itu disebutkan oleh Strategi Internasional PBB pengurangan bencana atau bahaya teknologi yang tidak lebih yang disebut dengan UNISDR adalah sumber risiko yang mengikat bagi orang-orang dan lingkungannya. Nah, kondisi seperti ini rentan akan ada kecelakaan atau sesuatu yang ekonomis membuat kita kadang lalai akan perawatan, lalai akan segala sesuatunya karena hanya memikirkan keuntungan semata. Itu menciptakan suatu kondisi yang sangat berbahaya dan rentan akan keselamatan. Sebenarnya ini semua adalah efek dari globalisasi. Peningkatan industri dan tingkat risiko kecelakaan tertentu yang terkait dengan proses pengolahan limbah dan segalanya berubah menjadi perilaku manusia yang terlalu yakin atau tidak tahu. Faktanya teknologi sangat rapuh dan rentan dengan sesuatu kenyataan yang tidak desain di awal. Contohnya adalah kegagalan reaktor nuklir di Fukushima di Jepang yang rusak karena terjangan tsunami. Padahal pada saat didesain itu dikatakan sempurna, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghentikan operasinya sehingga dapat mengakibatkan bahaya pada saat pengoperasian. Tapi ternyata hanya karena tersiram air, semua sistemnya tidak berfungsi sehingga reaktor nuklirnya meleleh dan sekarang kita tahu apa yang terjadi, meltdown, telah terjadi kebocoran dan
puluhan juta orang harus mengungsi dari tempat tinggalnya karena radiasi nuklir. Bagaimana cara aman hidup berdampingan dengan teknologi? Sebenarnya cara aman untuk berdampingan dengan teknologi adalah kita manusia tidak bergantung penuh dengan teknologi itu sendiri dan selalu menyiapkan skenario terburuk bila sesuatu terjadi, kita dapat mengatasinya dengan risiko minimum. Contoh dengan mempersiapkan rencana A, B, C, dan selanjutnya. Sehingga dalam skenario apapun kita bisa siap dan dapat mengendalikan keadaan menjadi mendekati normal. PBB telah menetapkan UNDRR sebagai lembaga untuk disaster risk reduction. Panduan ini mengambil pendekatan praktis dalam mengatasi bahaya buatan manusia dan teknologi, dan dibangun di atas analisis rekomendasi sebelumnya yang berkaitan dengan bahaya tersebut yang konteks di RR. Panduan ini dibangun di atas kelompok kerjasama ahli antar pemerintah terbuka dengan indikator dan terminologi untuk kerangka SEDAI. Dan pekerjaan tentang klasifikasi bahaya terminologi terkait dengan bahaya buatan manusia ini mencakup kelas bahaya berikut, yaitu diantaranya bahaya buatan manusia, bahaya kimia, nuklir, radiologis, serta transportasi yang didefinisikan sebagai kondisi teknologi atau industri, prosedur berbahaya, kegagalan infrastruktur, atau aktivitas manusia lainnya. Contoh ini termasuk efek yang ditimbulkan dari polusi, radiasi, limbah beracun, dan hal-hal turunan lainnya. Maka saran yang bisa kami sampaikan pada paparan ini, manusia seyogyanya tidak bergantung penuh kepada teknologi, tetapi harus dapat mendekatkan diri ke nature, alam semula jadi, sehingga tidak menciptakan bahaya-bahaya atau turunan-turunan lain yang tidak kelihatan dan pada akhirnya dapat membahayakan manusia. Sekian paparan saya, terima kasih.